sangat wow. Iya. Oke, saya keren banget ya. Betul sekali. Karena kenapa kita mengatakan pemateri hari ini sangat wow dan keren? Ada yang tahu? Ada dong. Ya. Aku tahu. Ya. Oke, apa Say? Karena pemateri ini kita diajarkan gimana sih cara FYP di TikTok. Iya, tapi kalau misalnya kita FYP di TikTok, Kak Fakih ngajarin gimana sih bukan cuma joget-joget doang. Yes. Iya. Kita punya teknik-teknik yang kita ajarkan sebentar sama pemateri kita ya. Nah, Betul. apalagi berbicara dengan MUA. Iya. Mengenai MUA, Makeup Artist Indonesia, oke, semua ini pasti membutuhkan yang namanya FYP agar klien-kliennya bisa membludak juga. Iya, karena sekarang itu kita harus memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang sangat viral ya. Betul sekali. TikTok. Iya. Apalagi TikTok ini sangat mudah banget dikenal sama orang ya. Yes. TikTok mudah banget bisa jadi artis. Iya. Iya. Betul sekali. Iya, masa kita MUA bisa berkarya dengan tangan kita, masa kalah dengan kamu nyanyi gitu kan? Oh iya. Dengan modal kamu nyanyi doang ya kan udah bisa viral. Cuma modal dengan kamu nyanyi udah bisa diundang di TV ya. Iya, pokoknya kalau misalnya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan mari kita sambut ini dia Den Fakih. Iya. Oke. Oke, ini dia Apakah pemateri kita hebat? pada pagi hari ini. Betul sekali. Apakah hebat Den Fakih? Alhamdulillah baju-baju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, senang sekali kembali melihatkan Mas Fakih dan Fakih ya kalau di Makassar. Ya, Betul. Mas, ya. Jangan Mas, karena Mas itu Jawa ya. Jawa. Oke, baik. Dan Fakih hari ini tentunya akan menerapkan bagaimana ilmu tentang AFYP TikTok yang sekarang lagi viral-viralnya gitu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa nantinya akan meningkatkan kualitas Konten. Anda. Konten. Oke, baik Mas Fakih. Penyapaan pertama untuk semua peserta silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, Mas Fakih tunggu, saya potong dulu. Betul. Kalau nanti Mas Fakih menyampaikan bahwa IBEX 2022 mereka semua akan menjawab sesuatu hal yang lebih keren. Iya. Index 2022. Oke, kerjasama yang baik ya teman-teman sekalian untuk tagline daripada IBEX 2022. Silakan, Mas Fakih. IPEX 2022. Tanpa teman kita bukan siapa-siapa. Iya. Kita applause dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Soalnya sudah hari terakhir ya. Betul. Iya, kita harus masih tetap semangat. Yes. Oke. Oke. Iya, silakan Mas Fakih. Langsung aja ya. Iya, Dan Fakih, sorry. Oke, ada bapak-bapaknya di sini. Kakak-kakak aja ya. Kakak-kakak semua, kalau saya bilang selamat pagi, saya ada juga yel-yel ya. Ya. Kak Fahmi sudah tahu. Kalau saya bilang selamat pagi, nanti tangannya coba tangan kanannya semua di atas, tangan kanannya. Oke, pintar ya. Anak-anak TK semua ya. Kemudian tangannya ditaruh di depan. Nah, kalau saya sebentar bilang selamat pagi, sapaannya begini. Pagi, pagi, pagi. Bisa? Saya ulang ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tangan dong buat semuanya. Wow. Oke, jadi ini ada filosofinya. Ini sering saya buka materi saya dengan sapaan seperti ini karena selamat pagi-pagi itu adalah momen golden time, dimana waktu kita enak belajar, jam-jam segini enak belajar. Yang kedua, kenapa tangannya begini, pagi, itu filosofinya supaya omset kita bisa besok naik, minggu depan naik, bulan depan naik. Amin. Amin. Jangan begini ya, pagi. Ya, itu hari ini dapat orderan, besok tidak ada yang order, besok tutup gitu ya. Jangan, itu bahaya seperti itu ya. Jadi tangannya harus
semakin naik menandakan omset kita naik. Oke, saya langsung saja bawa materi ini. Sebenarnya kalau dibahas tentang FYP itu saya bukan orang TikTok, orang dalamnya TikTok, jadi saya tidak tahu bagaimana caranya FYP ya. Tapi saya akan sharing kepada kakak-kakak semua bagaimana membangun personal branding. Jadi sebenarnya FYP itu adalah salah satu cara supaya kita bisa membangun personal branding di TikTok. Oke? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kancing ya kalau jadi ini nama saya next ya, nama saya Fakih Fatur Rahman. Dulu dipanggil Daeng Fakih, cuman karena ternyata ada juga namanya Daeng Fakih, itu ketua ID Dokter Indonesia Ikatan Dokter Indonesia, makanya saya ganti kembali nama saya Fakih Fatur Rahman. Bapak Ibu, saya sarjana pertanian, tapi hampir 80% kegiatan saya di digital marketing ya. Saya dari sejak tahun 2011 saya sudah mendalami digital marketing, kemudian saya masih aktif di bisnis online dan affiliate marketing. Kemudian saya aktif di Kadin, Kamar Dagang Industri Kabupaten Goa. Saya dikasih kesempatan untuk membuat program sekolah digital marketing Goa. Kemudian saya juga aktif mengisi training seperti ini di berbagai forum-forum bisnis maupun kegiatan talkshow yang ada di seluruh Indonesia. Oke, next. Ini TikTok saya ya. Mungkin pernah ada yang lewat FYP kakak-kakak semua. Ya inilah penampakannya ya, inilah orangnya ya. Kalau nggak ada itu. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Wah, keren banget itu followersnya, lihat dong. Ya. Iya, tuh viewersnya sampai berapa tuh? 1,8 M, 3,5 M. Viewersnya itu. Ya, jadi saya baru pertama kali download TikTok itu tahun 2019 dan aktif menggunakan TikTok tahun 2020. Pertama kali saya main TikTok itu pas pandemi. Nah, 1 bulan kemudian follower saya jadi 10.000. Ya, di situ saya tidak pernah joget-joget. Saya cuma fokus untuk sharing tentang bisnis. Nanti saya akan ajarkan atau bagaimana ininya. Nah, di tahun 2021 ini naik jadi berapa kali lipat? Sekarang sudah 190 sekian gitu ya. Nah, ini. Nah, bagaimana caranya supaya naik seperti ini? Ada yang mau tahu caranya? Mau ya? Caranya adalah kakak-kakak harus FYP. Next. FYP-nya itu jangan 1 kali FYP. Next. FYP-nya itu harus berkali-kali ya. Kayak saya itu dari awalnya 10K, ada beberapa video saya yang FYP-nya itu harus di atas 1 juta viewers. Nah, kalau misalnya kita FYP berkali-kali lipat, misalnya FYP ada mungkin 4-5 video FYP, maka kakak-kakak akan nanti cepat followernya naik seperti itu. Nah, dari FYP ini, next, saya punya akun YouTube ya, channel YouTube. Dulu saya bangun setengah mati. Subscribernya cuma 800, begitu FYP di TikTok itu naik jadi 2000 sekian gitu ya. Jadi efek FYP itu bukan hanya menaikkan follower tapi juga menaikkan subscribernya YouTube kita. Next, selain itu follower Instagram saya juga naik ya. Dari awalnya 5.000, 10.000, sekarang sudah mencapai 20.000 sekian gitu ya. Itu semuanya rata-rata dari gara-gara FYP di TikTok. Next. Nah, yang paling saya sangat surprise ya. Ternyata pada saat kita evaluasi tahun 2021, pemasukan yang mana nih atau channel marketing apa nih yang paling banyak orang tahu saya gitu. Ternyata 39% itu orang banyak tahu saya dari TikTok. Nah, disitulah saya bilang, oh ternyata TikTok ini nggak bisa dianggap main-main. Jadi bukan hanya untuk yang serius-serius, bukan hanya untuk yang joget-joget, ternyata bisa dipakai juga buat membangun personal branding. Nah, olehnya itu saya akan sharing mungkin 1 jam ke depan sambil praktek ya, karena saya siapkan kertas. Mungkin kakak-kakak juga, ibu-ibu juga bisa siapkan kertas. Nanti kita banyak praktek ya, karena kalau bikin TikTok itu gampang sebenarnya ya. Cukup download HP. Masalahnya sekarang bagaimana caranya cari idenya gitu, itu susah toh. Sudah ada TikToknya, terus mau bikin konten, masa saya mau ikut-ikutan sama konten yang lain? Nah, ini makanya kita akan sharing. Next. Ya, saya kasih data dulu, fakta-fakta tentang TikTok ya.
Jadi pengguna TikTok itu hampir didominasi 41% adalah anak-anak Gen Z usia 16 sampai 24 tahun. Ya, di sini ada yang Gen Z angkat tangan? Wih, banyak ya. Gen milenial 25 sampai 40 ada? Yang angkat tangan berarti baby boomers ya. Sudah tua. Sudah milenial. Ya, ini data pertama, fakta pertama, TikTok itu usernya ya 41% didominasi oleh usia 16 sampai 24 tahun. Next, fakta kedua, dari 10 orang yang main TikTok ya, 9 itu yang hampir tiap hari buka TikTok, hanya satu yang tidak. Ya, saya ulang ya. Fakta pertama, anak-anak Gen Z 41% itu di TikTok. Fakta kedua adalah 90% orang-orang yang terhubung di TikTok itu hampir tiap hari buka TikTok, hanya satu yang tidak. Fakta ketiga, next. Nah, waktu rata-rata orang menonton TikTok itu lebih lama daripada sosial media yang lain. Facebook itu cuma 17 menit, Instagram itu 37 menit, TikTok itu hampir 1 jam, Bapak Ibu. Mau enggak percaya? Coba cerita pengalaman. Kalau Anda buka TikTok pasti lupa waktu, ya? Ya, itu. Makanya spend time. Sekarang saya ulang ya. Pertama, didominasi oleh Gen Z. Oke? Yang kedua, hampir 90% membuka TikTok. Yang ketiga, spend time orang nonton TikTok itu sebanyak 82 menit, hampir 1 jam. Coba bayangkan, kenapa Anda tidak masuk di TikTok? Ini fakta loh. Kalau Anda cuman masih di Facebook, masih gunakan Instagram, kenapa Anda tidak masuk di TikTok? Inilah alasan utama kenapa Anda harus benar-benar memaksimalkan personal branding di TikTok. Oke? Next. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ini penduduk Indonesia itu 270 juta. Setengahnya sudah didominasi oleh Gen Z dan milenial. Bayangkan, setengah penduduk Indonesia itu sudah didominasi oleh Gen Z dan milenial. Dan tadi kita sudah lihat ya, Gen Z itu berapa persen tadi? 41. Kalau milenial berapa persen? Kira-kira? Ini jawabannya. Next. Ternyata yang main TikTok anak milenial sebanyak berapa? 37%. Artinya hampir setengahnya orang Indonesia, 70% itu main TikTok. Bayangkan, kalau Anda belum download TikTok, download TikTok sekarang, tapi Anda belum jadi kreator, maka Anda tidak terkenal. Cuma terkenal di grup keluarga ya, atau di kota masing-masing. Tapi kalau Anda main TikTok, Anda akan bisa dikenal oleh 70% milenial dan Gen Z, hampir setengahnya penduduk Indonesia. Ini fakta yang terjadi. Jadi ada 76% usia 18 sampai 34 tahun yang menggunakan TikTok di Indonesia. Next. Nah, konten apa yang disukai oleh milenial? Saya tidak usah jelaskan satu persatu karena nanti ada sesi praktek. Tapi poinnya di sini, ya, ada poinnya di sini. Pertama, itu yang paling di atas, konten yang berbentuk visual. Nah, yang kedua, yang warna merah itu, generasi yang cepat bosan. Makanya nanti ada kuncinya, ibu-ibu semua. Bikin TikTok, kalau kita bikin TikTok, jangan bikin TikTok yang terlalu panjang durasinya. Wah, meskipun sekarang TikTok sudah bisa 3 menit ya, upload 3 menit. Nah, saran saya, nanti saya jelaskan ya, tipsnya seperti apa, best practice-nya seperti apa. Anda bikin TikTok, durasinya itu maksimal 15 detik. Itu untuk pemula. Jangan langsung hantam 1 menit gitu ya. Oke ya, next. Ini demografi pengguna TikTok di Indonesia ya. Tertinggi itu adalah Jakarta, kemudian Jawa Timur, Sulawesi Selatan itu di urutan ke-7. Jadi ini top 10. Jadi ya kurang lebih kalau Anda FYP maka akan dilihat oleh provinsi-provinsi seperti ini ya. Next. Nah, pertanyaannya sekarang. Coba sekarang saya minta semuanya buka HP-nya masing-masing. Sudah? Ada Facebook-nya di situ? Ada IG? Oke, pertama buka Facebook dulu. Anda buka Facebook? Sudah?
Yang pertama kali muncul di Facebook Anda itu postingannya siapa? Ya, orangnya siapa maksudnya? Teman ya? Atau orang lain? Teman ya? Berarti di Facebook itu yang muncul pertama kali di beranda adalah orang yang kita ajak, orang yang kita sudah ajak berteman atau friend. Cocok ya? Sekarang Anda buka Instagram. Silahkan dibuka Instagramnya. Yang pertama kali muncul di beranda apa? Hah? Jangan bilang mantan ya. Teman ya. Bagaimana caranya saya bisa lihat postingannya orang yang saya tidak follow di Instagram? Di mana? Di explore. Searching ya, di explore. Nah, sekarang kita coba Anda buka TikTok. Yang paling pertama muncul apa? Nah, apanya orang? Ya, jangan ini punyanya orang, apanya orang? Punya itu apa? Apa yang muncul? Apa tulisannya di situ? For you. Terus di sebelahnya following. Betul toh? Pertama kali yang dimunculkan TikTok itu apa? Ini. For you. Apa itu for you? For you itu yang disampaikan tadi sama MC. For your page atau bahasa singkatnya FYP. Video apa yang muncul di FYP? Video yang muncul di FYP itu adalah video-video yang relate atau relevan dengan yang Anda suka. Misalnya, Anda kemarin nonton make up, Anda nonton sampai habis, maka langsung dibaca oleh mesin TikTok, oh ini suka nonton video-video make up, maka akan muncul semua akun-akun yang kontennya make up. Begitu ya. Nah, begitu cara kerjanya. Next dulu. Nah, ini rumusnya. Kalau Anda nonton sampai habis, namanya completion rate, itu poinnya 8. Kalau Anda nonton berulang-ulang atau rewatching, maka poinnya 10. Pertanyaannya, bagaimana caranya FYP? Nah, masuk materiku. Bagaimana, kenapa orang bisa cepat FYP? Jawabannya adalah, balik lagi materi tadi. Nah, jawabannya, Anda harus bikin konten yang membuat orang betah nonton sampai selesai. Atau bahasa kerennya completion rate. Makanya saya bilang tadi, bikin konten TikTok jangan terlalu lama. Jangan 1 menit, jangan 3 menit. Untuk di awal 8 sampai 15 detik dulu. Itu dulu, karena kita baru pemula. Ya. Jadi, kenapa orang bisa FYP cepat? Karena cara kerjanya TikTok begini. Perhatikan ya. Ini bisa di shoot bagian ini saya. Ya. Jadi awalnya orang nonton itu jadi begini ya. Misalnya Kak Fahmi upload TikTok, ya, yang pertama dikasih oleh TikTok itu cuman 30 orang. Nah, 30 orang ini dia nonton sampai habis. Tadi apa namanya nonton sampai habis? Completion rate. Terus 10 orang nonton sampai habis. 10 orang dia nonton ulang atau rewatch rate. Yang sisa-sisanya itu nonton, share dan sebagainya. Akhirnya TikTok bilang, "Weh, bagus ini kontennya. Saya naikkan deh 300 juga begitu. 50%-nya begitu. Saya naikkan deh 3.000 sampai akhirnya tembuslah yang namanya FYP yang bagus 1 juta sampai berapa juta." Cara kerjanya kayak begitu. Jadi gimana caranya FYP? Bikinlah konten yang membuat orang nonton sampai habis atau betah. Nah, pertinyiinnya bagaimana caranya orang nonton sampai betah sampai selesai. Nah, inilah kita akan pelajari dan kita praktekkan, karena FYP itu cara kerja mesin yang kita bisa lakukan. FYP kita tidak bisa membuat FYP ya. Kita tidak bisa meminta
TikTok FYP, tapi kita bisa mengusahakan konten saya ini FYP. Begitu caranya ya. Next, bisa materinya? Oh ya. Next. Nah, karena TikTok menggunakan relevansi konten, maka sangat cocok melakukan yang namanya personal. Nah, sekarang pertanyaan saya bisa turun? Oke. Ini semua make up kan? Semua kan? Pertanyaan saya, apa bedanya Ibu? Siapa namanya Bu? Yuna, Ibu? Hah? Kalau namanya branding itu adalah ketika kita keluar dari ruangan ini, orang cerita kita, bukan gosip ya. Jadi your brand is what people say about you when you're not in the room. Misalnya begini, siapa tadi tuh yang di depan itu Ibu Yuna suka pakai baju hitam. Nah, itu namanya dia sudah terbranding. Ibu Yuna suka si paling baju hitam misalnya. Siapa tuh tadi tuh yang MC? Itu satu namanya Kak Rara. Dia tuh yang jago sekali dance. Berarti Anda sudah terkenal, terbranding. Jadi itu namanya ciri-ciri Anda terbranding itu ketika di sebuah ruangan Anda diceritai. Anda sudah dikenali. Oh, ini namanya ini. Oh, ini namanya ini. Seperti itu. Konten saya dari sekian banyak orang yang bikin konten TikTok, saya adalah konten saya tidak pernah dialek saya kelihatan orang Makassar. Makanya saya pakai Daeng Faki. Yang kedua, konten saya itu selalu yang lagi buat materi. Karena yang lain itu rata-rata bikin konten yang depan kamera langsung action begitu kan. Nah, itulah personal branding saya. Next. Kenapa harus personal branding? Nah, saya kira di sini saya tidak perlu jelaskan karena masing-masing kita itu kan orang reservasi sama ibu semua, bapak ibu semua, karena Anda sudah punya kredibilitas. Oh, seandainya mungkin jelek sekali cara make up, tak mungkin orang tidak akan order lagi sama kita toh. Tapi karena bagus bagus kita punya cara kerjanya, maka kita kredibel di mata orang seperti itu. Jadi harus bangun personal branding. Nah, next. Jadi bagaimana caranya bangun personal branding? Ini ada 6 ya. Bisa dari tampilan fisik. Nah, misalnya di sini bingung toh, apa sih personal brandingku? Daeng. Pertama bisa tampilan fisiknya. Misalnya pesulap merah itu warna apa dia pakai selalu? Kalau misalnya dia baju kuning, apakah namanya masuk pesulap merah? Kenapa? Karena tampilannya sudah melekat bahwa dia adalah ciri khasnya. Nah, sekarang kalau bingung dengan apa bagus personal branding orang supaya kuat saya sama orang cari tampilan fisik tak apa. Misalnya saya ini ibu yang selalu pakai jilbab pelangi misalnya, atau saya ini yang pakai kacamata ini. Nah, itu namanya tampilan fisik. Yang kedua bisa dengan kata-katanya. Contoh kata-katanya, memang bandit kamu ya. Siapa itu? Yolo, siapa itu? Anda tahu kan? Dari kata-katanya, itu namanya personal branding. Yang ketiga, dari profesinya. Kalau saya bilang siapa lagi yang suka itu pakai cincin terus bantu orang, dia siapa dia? Pengacara. Orang tahu bahwa Hotman Paris itu adalah lawyer, pengacara. Sebelum jadi podcaster si botak itu, dia sebelumnya jadi apa? Magician ya, Deddy Corbuzier. Itu namanya profesi. Sudah paham ya? Tetap personal branding. Kemudian bisa dengan kompetensinya. Kompetensi itu ya tadi kan saya belajar semua dari ini itu kompetensi namanya. Kemudian bisa juga dengan reputasi dan organisasi. Ini ya 6 bisa Anda cari. Nanti personal branding seperti apa. Next. Nah, kalau saya mau jelaskan lebih mudah, personal branding itu adalah apa yang saya lihat tentang diri saya sama apa yang orang lihat tentang saya. Irisannya itulah personal branding. Oke? Ya. Anda harus tahu ini ya, karena ini materinya kalau di kuliah itu 2 SKS bisa 4 bulan. Saya cuma jelaskan dalam waktu setengah jam ya. Next. Nah, saya pernah menghandle beberapa akun ya. Ada akun bisnis, akun perusahaan, dan akun personal branding. Dan yang paling cepat naik followernya itu adalah akun sebelah sini.
Dia butuh waktu 1 bulan bisa naik 200k. Kenapa? Karena dia menggunakan personal branding. Ini jualan skincare, yang ini jualan kemasan, yang ini bimbingan belajar. Yang paling cepat naik itu yang ini, karena dia fokus kepada kontennya dan akhirnya dia cepat naik. Dia waktu FYP dan followernya naik itu bisa sampai per hari itu orang jadi resellernya itu hampir 20-30 orang yang chat, saking FYP-nya waktu itu. Nah, akhirnya kesimpulan saya adalah kalau di TikTok itu enak kalau kita main personal branding. Jadi misalnya Bapak Ibu ada usahanya, misalnya Om Diki ini kan ada usaha yang namanya R2 Indonesia. Nah, lebih daripada R2 Indonesia yang kita dahulukan main di TikTok, mending Mas Dikinya yang didahulukan dulu. Karena dia mau bangun personal branding, baru yang kedua baru kita bahas R2 seperti itu. Next. Nah, sekarang saya mau survei. Yang punya akun TikTok angkat tangan. Oh, semuanya. Yang sudah FYP 10k angkat tangan. 10k FYP-nya. 100k. Oh, sudah juga. 1 juta k. 1 juta k. 1 juta FYP. Ada yang sudah FYP? Oh, ada. Ada yang sudah pernah 1 kali FYP sekarang, tapi sekarang tidak pernah lagi FYP angkat tangan. Ada yang tidak pernah FYP angkat tangan? Yang lain? Baru aku oh, sudah FYP ya? Karena tidak mengerti. Oke, sekarang saya fokus materi ini ya. Nah, kita lihat ya. Kenapa kita nggak FYP lagi? Kenapa saya bikin konten tidak pernah FYP atau pernah 1 kali FYP dan FYP lagi? Ada 2 masalahnya. Ya, yang pertama, kita tidak tahu niche-nya. Nah, sebentar saya jelaskan apa itu niche. Yang kedua, tidak jelas kontennya. Karena ada tren, ikut-ikut lagi sama tren. Hari ini prank, besok praktek semua, besoknya lagi nyanyi-nyanyi. Jadi tidak jelas. Dibilang TikTok, mau nyanyi orang. Tidak jelas kontennya. Ada juga satu tidak jelas niche-nya. Apa itu niche? Niche itu kalau kita buka Tokopedia atau Shopee, Anda buka, ya, ada namanya kategori, itu namanya niche. Supaya orang mudah membeli itu ada namanya kategori. Saya mau fashion wanita yang hijab syar'i, itu namanya niche. Niche itu next adalah segmen market tertentu yang spesifik. Makanya kakak-kakak semua spesifik bikin konten di TikTok. Saya tahu jika kita makeup artis, saya tahu. Tapi siapa yang Anda sasar? Saya mau tanya, ya, Ibu. Siapa namanya, Bu? Ya, ada mic ya kak? Biar bisa diskusi. MC temani. Oh ya, Ibu, make up. Baru pemula. Di belakangnya remaja ya. Oke. Sebelakangnya lagi. Ibu, make up pernah make up apa? Orang, iya kan? Usianya. Dari anak-anak sampai orang dewasa. Profesinya, maksudnya orang kegiatan apa yang make up misalnya? Oke, ada lagi misalnya acara-acara sudah. Oke, berarti dari anak-anak sampai dewasa. Satu orang menikah. Oke, terima kasih. Nah, perhatikan niche, market spesifik. Sama kayak saya, banyak digital marketing, tapi saya fokus ke TikTok. Banyak masalah TikTok, saya fokus ke FYP. Itu namanya niche. Sama kalau dokter spesialis, semakin spesialis itu dokter, semakin mahal biayanya toh. Nah itu. Next. Nah ini kalau Anda mau catat atau Anda mau foto boleh. Saya sudah masuk sesi prakteknya. Fokus ke niche. Jangan dulu dibaca semua ya. Sampai nomor 2 mau dulu. Yang kedua, cek siapa calon follower atau siapa customer Anda. Nah ini saya mau tanya. Sebelah sini lagi. Tapi MC. Ini itu anak kuliah kan?
Remaja. Oke. Teman Ta adalah remaja. Remaja apa? Dia sekolah kah atau apa? Enggak, letting aja. Baru-baru lulus. Oh, baru lulus. Oke. Kalau saya bertanya, kita bisa make up spesialis apa Ki? Yang flawless sih. Flawless. Saya tidak paham ya. Berarti flawless ya. Oke, terima kasih. Di belakang. Pertanyaan sama. Kita. Siapa customer Tak? Customer saya adalah yang make up juga. Teman-teman. Hah? Teman-teman makeup. Oh, teman-teman make up. Oh, berarti audiensnya teman-teman make up. Customer Tas? Macam-macam sih Kak. Nah, ini bagaimana macam-macam? Mulai dari remaja. Dan remaja sampai orang tua. Oke. Yang paling sering? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke. Sekarang saya akan kasih satu ilmu bagaimana cara. Akhirnya saya dapat nih anunya, momennya begitu ya, bertanya. Apaan tuh? Nah. Contoh. Siapa? Kemudian. Stop, berhenti ya. Siapa? Contoh. Sudah nih. Contoh ya. Remaja SMA. Kenapa? Contoh ya. Lulus SMA. Mau apa? Acara. Kalau lulus acara apa? Prom night. Kenapa? Mau ikut prom night. Biar apa? Paling cantik di situ. Kalau enggak kenapa? Hah? Kalau enggak saya tidak terkenal lagi. Atau apa bahasanya kalau ini? Tidak famous gitu. Nah, perhatikan. Siapa remaja SMA? Kenapa mau lulus SMA? Biar mau apa? Kenapa lulus SMA? Mau apa? Mau ikut prom night. Biar apa? Biar paling cantik di situ. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak saya biasa-biasa saja, saya enggak famous, saya enggak terkenal lagi. Perhatikan. Ini contoh untuk semua ya. Contoh yang lain. Ini kalau kesehatan. Siapa? Bapak-bapak. Misalnya saya jualan obat sehat gitu. Kenapa? Diabetes. Mau apa? Mau sembuh. Biar apa? Supaya saya bisa makan enak-enak. Kalau enggak kenapa? Is dead. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham sampai di sini? Coba praktekkan semua. Saya kasih waktu 1 menit di HP-nya. Siapa mama yang mau kasih kawin anaknya atau ibu-ibu? Kenapa mau kasih kawin anaknya? Mau apa? Mau make up supaya sukses acaranya. Biar apa? Coba ditulis. Sebentar Anda akan mendapatkan ide konten. Saya kasih waktu 1 menit. Hah? Oh, bisa. Kenapa? Iya, enggak dikirim ke JNT. Dicatatlah. Coba dicatat ya. 1 menit saya kasih waktu. Ini target Anda ya. Target follower Anda nanti di TikTok. Siapa? Kenapa? Mau apa? Biar apa? Kalau enggak kenapa? Sampai jam berapa ini? Hah? Sampai jam 11? Oh. Kalau ada yang sudah, angkat tangan. Nanti saya di sana langsung membuli Anda. Kasih hadiah sama ininya ya.
Ada yang sudah? Ini pertanyaan spesifik dan bisa dijadikan ide konten nantinya. Ada yang sudah? Angkat tangan? Saya datangi Anda. Oke, terima kasih. Ibu langsung ke depan aja. Oh, selamat. Oke. Nah, boleh dibantu kakak MC ganteng yang mobilnya model cemek. Semuanya. Jangan lupa jangan live aku ya. Di sini aja, di sini depan. Silakan ke depan Ibu. Nah, ini enaknya. Yang berani datang di sini langsung saya buatkan ide konten. Tepuk tangan dong buat saya. Salah buat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Suryani. Asal dari Lu. Oke. Pertanyaannya tadi, siapa? Pemateri. Wih, saya. Pemateri. Oke. Terus. Kemudian pertanyaannya, kenapa menambah pengetahuan? Oke, tambah pengetahuan. Next. Mau apa? Dapatkan ilmu. Oke, dapat ilmu. Next. Apa? Biar semakin sukses. Sukses. Oke, kalau enggak? Kalau tidak, kenapa tidak akan sukses? Malas berpikir ya, sukses tidak sukses. Kalau enggak, tidak sukses. Oke. Ini maksudnya ibu apa ini? Saya Mua, tapi khusus untuk pemateri. Untuk enggak, ini kan ceritanya yang saya bahas ini adalah target yang Anda mau make up itu siapa? Anggaplah pemateri gitu ya. Ini ya. Ada contohnya, misalkan kayak di rumah sakit menjual obat. Saya ambil contoh. Enggak, contohnya ini buat target ini tak? Iya, target yang mau di make up. Ini, bukan. Ada yang sudah ditulis. Sebentar. Hah? Langsung aja, oke. Ini kalau ini kan agak-agak aneh gitu. Masa orang di make up supaya sukses, ya kan? Bisa yang lain. Gimana gitu ya. Next, silahkan. Ya, sudah sedikit lagi kertasnya. 1. Siapa? Misalkan saya make up ibu kepala puskesmas. Kepala puskesmas. Kepala atau pejabat gitu. Iya. 2. Mau tampil cantik. Kenapa? Tampil cantik. Mau apa? Menghadiri undangan. Oke, undangan apa Bu? Dalam pernikahan. Undangan pernikahan. Biar apa? Biar kelihatan berbeda. Nah. Atau tampil menawan. Menawan. Kalau enggak? Tidak pede. Nah, bagus. Oke. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Biasa. Silakan kembali ke ininya. Nah, bagaimana caranya bikin kontennya Ibu Suryani? Ini sudah, terima kasih Bu Suryani sudah langsung memberikan kita contoh. Nah, cara bikin kontennya adalah next. Kita menggunakan teknik namanya from zero to zero. Dari 0 ke 0 juga. Dari tidak ada apa-apanya menjadi hebat. Nah, ini saya pakai teknik ini. Sorry ya, ini banyak belajar karena saya dikasih waktu agak panjang ya. Ya, contoh nih ya, target marketnya Ibu Suryani adalah pejabat. Mau apa? Kenapa? Dia mau tampil cantik, supaya ikut undangan pernikahan. Apa ini? Supaya terlihat menawan. Yang ketiga, tidak pede. Nah, sekarang mari kita bikin. Nah, habis kertasnya nih. 0 to hero. Set. Masih ingat tadi pertanyaannya? Apa tadi? Terus? Nah, 0 itu di sini. Siapa
kenapa? Terus apa lagi pertanyaannya? Mau apa? Terus biar apa? Terus kalau enggak kenapa? Kamu nanya itu bisa deng. Ya, coba kita cek ke Ibu Suryani. Siapa pejabat? Kenapa mau tampil cantik? Nah, ini ya. Dia punya konten pejabat yang mau cantik, mau tampil cantik. Berarti kondisinya di sini pejabatnya itu belum cantik toh, biasa-biasa saja. Benar ya? Dia mau jadi apa? Kita lihat di sini. Dia mau ikut undangan nikahan supaya tampil menawan dan tidak pede. Supaya dia bisa tampil menawan di pengantin. Supaya lebih dan percaya diri. Nah, perhatikan. Begini cara bikin kontennya. Yang di sini ibu-ibu pejabat yang ingin tampil cantik, yang di sini sudah tampil menawan di acara pengantin dan tampil pede. Nah, sekarang Ibu Suryani buatlah titik-titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bebas. Ibu Suryani tolong bantu pejabat ini untuk bisa tampil menawan. Buatkanlah kontennya. Contoh 5 rias menawan untuk di pengantin, konten 1. Sampai sini paham ya? 3 alat make up supaya kamu bisa tampil menawan di pengantin, 2. Bagaimana cara make up ibu-ibu pejabat supaya tampil menawan, 3. Spill dong. Ada biasanya tuh yang make up yang kan apa namanya? Berubah before after, ya kan? Dari yang ini untuk acara pengantin 4. Gara-gara kita cuman tahu, oh ini ibu pejabat dan ingin tampil menawan. Inilah ide kontennya, ini topiknya 1, 2, 3, 4, seterusnya. Ini namanya teknik zero to hero. Dari sini kita akhirnya ketemu ide konten. Oh, konten ini konten 1, konten 2, konten 3, konten 4. Dan seterusnya. Sampai sini bisa? Bingung? Bisa ya? Nah, contoh ya tadi. Habis. Apa tadi? Ide rias pengantin untuk pejabat. 2. Spill alat make up bikin menawan untuk pejabat, kan tadi pejabat. 3. Before after, ibu-ibu pejabat jadi tambah menawan. Sorry, tulisanku bagus. Selesai hari ini, pagi ini, di tempat ini langsung jadi 3 konten. Topiknya ini di TikTok. Sekarang next, bagaimana tipenya? Nah, silahkan Anda pilih. Misalnya topiknya ide rias pengantin untuk pejabat, mau dikasih bagaimana? Mau dikasih model komedi? Mau dikasih model drama? Mau di model informasi? Modelnya review, behind the scene, challenge, interview? Jangan semuanya ambil. Cukup 1 atau 2, maksimal 3. Inilah tipe-tipe konten yang Anda bisa pakai. Dan ini tipe konten yang bikin betah orang nonton. Ini topiknya tadi, selesai toh? Ini sini. Nah, kalau sudah kita masuk, bagaimana caranya FYP? Next, ini sudah materi terakhir dari saya. Pertama, saya masih bingung, mau ikuti siapa? Caranya, Anda follow, ya. 5-10 akun yang
dirasa kayaknya mau kayak begini model kontenku deh, itu follow dulu. Supaya apa? Supaya nanti muncul di Brandata ide-idenya. Oh ini ide ini saya mau pakai. Lalu yang kedua, Anda save. Misalnya ada konten yang lewat yang bagus, yang menarik, Anda save atau Anda love. Karena kalau Anda love atau save itu biasanya muncul di arsip. Setelah itu Anda lakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Misalnya lagi challenge, lagi viral tadi, kamu nenye misalnya, itu bisa diikuti. Kamu nenye, bagaimana caranya pejabat supaya tampil menawan? Kamu nenye misalnya, itu kan ATM, amati, tiru, modifikasi. Lalu ini saran saya, Anda buatlah video, jangan terlalu lama, 8 sampai 15 detik. Supaya apa? Supaya orang bisa nonton sampai habis. Next. Nah, yang penting, nah ini yang paling penting ya. Ya. Jangan buru-buru mau upload. Saran saya, nih, tolong Anda bikin konten pertama, bikin dulu 30. Banyaknya, ya itulah dari Talo ya. Tolong bikin konten 30, jangan diupload dulu, tapi simpan di draft. Ini tipsnya ya, simpan dulu di draft. Yang kedua, jangan bikin konten nanti pada saat upload tidak ada thumbnailnya begini, judul-judul. Kasih judul, karena ini juga faktor yang buat FYP. Tahu kan caranya bikin judul tuh? Pada saat mau diupload ada disusun sampul, Anda pilih. Yang ketiga, pakai hashtag yang relevan. Sebenarnya hashtag tidak terlalu penting amat, cuman hashtag itu bisa mempengaruhi juga sebagian kecil. Jadi tidak ada tuh teorinya kalau kita pakai hashtag FYP tidak benar itu ya, itu hoax. Jadi hashtag yang relevan, misalnya hashtag apa? Rias pengantin gitu. Baru yang, misalnya kalau ada TikTok shopnya bisa ditautkan. Yang keempat, baru kita action. Begitu selesai 30 video di draft, misalnya sudah. Jadi jangan coba-coba, misalnya setelah acara ini Anda praktek langsung mau praktek bikin konten langsung upload. Jangan, itu saya sarankan tidak begitu. Mending kita terlambat start, tapi kontennya kita sudah banyak di draft daripada setiap hari pusing cari konten apa lagi begitu. Karena kalau Anda mau FYP, ini ya rumusnya, Anda harus memperkenalkan diri Anda itu secara spesifik selama 10 hari sampai 30 hari. Konten Anda maksimal 3 video per hari, 1 sampai 3 video per hari. Makanya kenapa saya FYP nanti di konten ke-21 saya bahas terus bisnis, promosi ke-21 promosi yang langsung FYP. Karena TikTok sudah mengenali saya, oh ini kontennya konten bisnis, maka saya akan kasih dia ke penonton-penonton yang menyukai tentang bisnis dan promosi. Itu konsisten. Dan yang terakhir adalah lakukan juga live. Kalau tidak bisa setiap hari, minimal 1 kali seminggu. Karena live juga itu mempengaruhi konten kita. Jangan lupa juga untuk mengkomen postingannya orang. Kita love juga postingannya orang, karena itu juga membuat akun kita lebih aktif. Seperti itu ya. Nah, ini terakhir dari saya. Next. Yang paling penting juga, tolong bio TikToknya, bionya jangan sampai bionya kosong. Gambarkan diri Anda, siapa Anda, misalnya gitu, spesialis makeup remaja, seperti itu ya. Terus jangan lupa kasih nomor HP dan linknya, link bio, link di apa namanya, di TikTok itu Anda masukkan kontak person Anda di situ. Ini contoh ya. Kalau punya saya kan jelas obrolin penjualan dan pemasaran di era digital. Jadi orang kalau lihat konten saya, begitu dia kepoin, oh ini pasti konten-konten begini, follow gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini terakhir dari saya. Next. Nah, kalau belum FYP juga, jangan berkecil hati ya. Seberapapun viewersnya Anda itu, Anda tetap akan bermanfaat bagi orang lain. Saya tutup materi ini ya.
Jadi saya pernah di DM oleh salah satu follower saya dari TikTok. Dia bilang begini, Daeng, terima kasih banyak ini kontennya, konten yang ada konten sebelumnya itu, konten Shopee. Kenapa? Alhamdulillah saya mau menikah bulan depan. Terus apa hubungannya konten saya Shopee dengan Anda menikah? Apa hubungannya? Kan saya tidak pernah sharing tentang konten-konten menikah. Dia bilang, enggak Kak, gara-gara konten itu saya praktekkan, alhamdulillah bisnisku banjir order, akhirnya saya bisa mendapatkan uang panai, saya bisa lamar kekasih saya dan saya bisa menikah. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Ya akhirnya saya bilang begitu, wah, tidak boleh Kak berhenti bikin konten kalau begini, karena saya tidak tahu konten yang mana yang membuat orang bisa berubah dan konten yang mana yang mengubah hidupnya orang. Terima kasih, saya Fakih Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yang meriah dong buat kau. Harus mempunyai personal branding ya. Ya itu penting karena kalau cuma kejar FYP itu kan cuma teknik. Tapi kalau FYP tapi tidak jelas kita ini siapa gitu ya. Kayak saya misalnya hanya sekedar cari FYP itu kan gampang. Tapi kalau FYP yang disetting kemudian tidak terkenal itu lebih bagus.